Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah pada pokoknya materi pada pagi hari ini adalah babu dzikril mauti wal istidati bihi, bab tentang mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk kematian. Rawa An-Nasa'i an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadimil ladati yakni al-mautu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kamu semua untuk mengingat sesuatu yang memutuskan nikmatnya dunia, yaitu mati. Akhrajahu Ibnu Majah wa Tirmidzi aidan. Hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi juga. Wa akhrajahu Abu Naim Al-Hafidz bi isnadihi min hadis Malik ibni Anas. Dan juga hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Abu Naim Al-Hafidz dengan sanadnya yang bersumbernya dari hadis Malik bin Anas an Yahya bin Sa'id bin Musayyab yang sumbernya dari Yahya bin Sa'id bin Musayyab an Umar bin Khattab yang sumbernya dari Umar bin Khattab qala, Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzati. Maka di situ hadisnya berupa perbanyaklah dari kamu semua untuk mengingat sesuatu yang memutuskan nikmatnya dunia. Qulna ya Rasulullah, kita berkata atau bertanya, hai Rasulullah, wa ma hadhimul ladati ya Rasulullah, apa yang dapat memutuskan nikmatnya dunia? Qala al-mautu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu mati. Jadi dari hadis di sini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua untuk banyak mengingat sesuatu yang memutuskan dunia, nikmatnya dunia, yaitu mati. Dengan kita mengingat mati, maka kita semua akan selalu ingat sebuah namanya peristiwa, yaitu kematian. Kita semua ingat dengan alam akhirat, kita semua ingat dengan alam kubur. Begitu seterusnya, bagaimana kita, apakah kita besok ketika mati, apakah bisa atau mati dengan kebaikan, husnul khotimah atau tidak. Apa yang mampu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal kita untuk sebuah akhir kehidupan kita, yaitu kematian. Apa sudah kita betul-betul siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal di dunia yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Apakah sudah cukup atau belum? Apakah kita orang-orang yang sudah baik atau belum? Ataukah kita semua orang yang sudah mempersiapkan kematian atau belum? Maka ketika kita melihat semua pertanyaan tersebut, maka menjadi muhasabah atau introspeksi bagi kita masing-masing, bahwa kita semua ini adalah seharusnya jauh-jauh hari untuk mempersiapkan atau istidad sebuah kematian, sehingga ketika akhir kita hidup ini kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengucapkan dalam hati kita la ilaha illallah, yaitu kita semua mendapat husnul khotimah, predikat husnul khotimah, mati yang baik. Amin Allahumma amin. Rawa Ibnu Abbas an Ibnu Umar, Rawa Ibnu Majah an Ibnu Umar. Ibnu Majah meriwayatkan yang sumbernya dari Ibnu Umar. Qala berkata, ia berkata, kuntu jalisan ma'al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Umar berkata bahwa
Ibnu Umar ini telah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a rajulun minal ansori. Kemudian sebagian dari sahabat-sahabat Ansor datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasallama ala Nabi, kemudian datang itu kemudian ia memberi salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah ayul mu'minina afdal. Kemudian seorang dari sahabat Ansor itu kemudian ia bertanya kepada Rasul, hai Rasul, orang-orang mukmin yang paling utama itu bagaimana ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik budi pekertinya. Qala fayul mu'mini aqyas. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, orang-orang mukmin yang paling beruntung itu bagaimana ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran, yaitu orang yang banyak zikir atau ingat kepada kematian. Wa ahsanuhum istidadan lima ba'dahu, dan orang yang persiapannya paling bagus setelah adanya kematian. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Akhrajahu Malik, hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Malik aidon juga. Wasayati fil fitani insyaallah, wasayati fil fitani, dan nanti juga akan ada beberapa fitnah insyaallah. Jadi ini dari hadis ini dapat disimpulkan seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, orang yang mukmin itu yang paling utama itu bagaimana ya Rasul? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang mukmin yang baik adalah orang yang mukmin yang paling baik budi pekertinya. Jadi kita semua hendaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik adalah ahsanu khuluqa, yaitu budi pekerti yang baik. Apakah itu kita berbudi pekerti yang baik kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, saudara teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga, kerabat famili, teman-teman kerja, teman kantor, dan seluruhnya. Kita semua supaya melaksanakan budi pekerti dengan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah juga ditanya, ya Rasul, kemudian orang yang paling beruntung itu bagaimana ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang paling beruntung adalah orang yang memperbanyak mengingat mati, dan juga orang yang persiapan dengan sebaik-baiknya atas kematiannya. Merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan di dunia ini untuk kematian supaya bisa menjadi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian waruya an Anas. Kemudian hadis diriwayatkan dari Anas. Qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikral mauti fa innahu yumakhisud dunuba wa yuzahidu fid dunya. Perbanyaklah kamu semua untuk mengingat mati, karena mengingat mati adalah melebur dosa-dosa dan menzuhudkan hati kamu di dunia. Artinya kita lebih mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat daripada dunia. Orang yang zuhud itu artinya orang yang hatinya selalu mementingkan untuk kepentingan akhirat dari kepentingan dunia sesaat. Maka orang yang selalu mengingat mati, maka dia hal tersebut adalah dapat melebur dosa-dosa dan hatinya selalu ingat akhirat. Hatinya selalu ingat yaitu kehidupan setelah adanya kehidupan di dunia ini. Waruya anhu, waruya dan diriwayatake apa hadis anhu saking Anas. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idon wa kafa bil mauti mufriqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik,
Cukup kematian itu menjadi suatu maidoh atau suatu pitutur bagi kita semua. Cukup kematian itu menjadi maidoh atau pitutur bagi kita semua. Dan cukup kematian itu menjadi perpisahan kehidupan dari dunia ke kehidupan akhirat. Jadi kalau kita semua itu melihat saudara-saudara kita itu meninggal, maka kita menangis dengan saudara-saudara kita yang meninggal. Tak boleh menangis asalkan dengan sekedarnya, sewajarnya. Tapi yang paling penting adalah kita menangis kepada diri kita sendiri. Apa adalah diri kita sendiri ini? Orang-orang yang sudah siap untuk mempersiapkan amal kehidupan untuk kehidupan di akhirat atau belum? Apakah amal kita ini sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal kita sudah banyak untuk menjadi bekal kita hidup di alam kubur, alam barzah atau belum? Maka ketika ada orang meninggal, itu adalah menjadi pitutur, menjadi mauidhah, menjadi pengiling, menjadi pengingat bagi kita semua, agar kita semua bisa mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Kapanpun dan dimanapun kita semua pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kita siap atau tidak? Apakah kita masih dalam masa muda atau nanti sudah tua? Apakah kita kondisinya dalam keadaan sehat atau keadaan sakit? Apakah kita kondisinya dalam keadaan sudah mempersiapkan diri amal kita dengan sebaik-baiknya, atau sebaliknya kita bahkan belum siap? Pasti ketika sudah waktunya ajal, yaitu kematian yang menjadi garis hidup kehidupan kita hidup di dunia ini, maka pasti akan datang juga. Oleh karena itu, yang penting dari adanya peristiwa sebuah kematian saudara-saudara kita adalah kita mempersiapkan diri untuk kehidupan kita semua setelah adanya kematian. Siapkan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Kemudian Wakila lahu ya Rasulullah, hal yusharu ma'asyuhada'i ahadun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, hai Rasul, apakah ada seseorang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid? Qala na'am. Rasul menjawab, iya ada. Siapa ya Rasulullah? Qala man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati isyrina marratan. Rasul menjawab, orang-orang yang mengikat mati dalam sehari dan semalam dengan jumlah 20 kali mengingat mati. Jadi kalau kita setiap hari dan setiap malam, setiap saat kita, badan kita bergerak, mata kita melihat, tangan kita bergerak, setiap aktivitas kita adalah bagian daripada kita semua adalah mengingat mati. Maka hal tersebut, sampai kalau kita mengingat mati dengan 20 kali mengingat mati sehari semalam, maka besok kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan keadaan mati syahid, dikumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ad-Daqqaq, Imam Daqqaq berkata, man aksara min dzikril mauti ukrima bi salasati asya. Imam Daqqaq berkata, siapa yang memperbanyak mengingat mati, maka dimuliakan dengan 3 perkara. Al-wahidu ta'jil taubati. Yang pertama adalah segera taubat. Segera taubat. Kalau kita mengingat orang meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, maka segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda taubat itu. Karena taubat adalah pintu untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah salah satu awal kita semua lebih baik, lebih sempurna, kita semua lebih memperbaiki diri kita masing-masing
untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, yaitu kita bertobat keluar dari hal yang kurang baik menjadi menuju kepada hal yang baik. Tobat adalah orang yang yaitu getun atau menyesal dengan kesalahan dan dosa yang telah ia lakukan dan berniat yaitu memperbaiki diri untuk dapat yaitu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga dosa-dosa yang di masa lalu adalah bagian dari sejarah yang menjadi pengalaman yang berharga untuk menuju di masa depan yang lebih baik. Itu namanya bertaubat, takjilut taubati. Orang yang mengingat mati, maka hikmahnya ia akan segera yaitu mempercepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasanya tuh qanaatul qalbi. Yang kedua, orang yang mengingat mati, maka hatinya selalu qanaah, selalu menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan apa yang dikasihkan, diberikan, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia. Apakah itu dalam keadaan lebih atau kurang? Apakah itu dalam keadaan kaya atau miskin? Apakah itu dalam keadaan sukses atau kurang sukses? Atau apakah itu dalam keadaan senang atau tidak senang? Hati ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari hidup ke mati, nanti juga akan kembali kita dibangkitkan dari alam kubur. Ini semuanya adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati Rabbul Alamin, yaitu Tuhan yang yang menguasai alam. Kemudian yang ketiga, wasal satu nasyatul ibadati. Yang ketiga, hikmahnya dari kita mengingat kematian adalah merajin-rajin kita semua melaksanakan ibadah. Kapan kalau tidak sekarang? Sudah saatnya kita harus rajin ibadah. Di masa-masa lalu, masa muda mungkin, kalau kita ada masa kelabu, mungkin masa kurang baik, kurang rajin melaksanakan ibadah. Dengan adanya melihat kematian, maka kita semua mampu untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas ibadah kita masing-masing. Kita mampu untuk meningkatkan yaitu kualitas hati kita masing-masing lebih baik. Kita mampu untuk meningkatkan kehidupan ini bermutu lebih baik, lebih berkah untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua ini kelak menjadi orang-orang yang siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian sebaliknya, waman nasiya al mauta uqiba bi salasati asya'a. Siapa yang lupa dari adanya bahwa ia akan mati, maka akan disiksa dengan 3 perkara. Al-ula takhirut taubati atau taswifut taubati. Yang pertama adalah mengakhir-akhirkan taubat, mengende tobat. Aku engko wae, tobatku mang engko wae, wong aku jenom. Kula tesen nom kok mangke-mangke mawon, tobate mangke-mangke mawon, sregepe engko wae, wong kula tesen nom, tuane aja suwe. Karena dia belum menyadari bahwa kematian itu datang kapanpun dan dimanapun, maka dia belum bisa bertobat dengan sebaik-baiknya, bahkan tobatnya itu selalu diundur-undur. Kemudian yang kedua, tarku ridho bil kafafi. Tarku ridho bil kafafi. Kemudian yang kedua adalah dia tidak senang dengan sebuah kecukupan, yang meninggalkan kesenangan dari kecukupannya. Artinya dia selalu tidak merasa cukup, selalu tidak dia merasa senang, dia selalu tidak nyaman, dia tidak selalu bahagia dengan apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala.
apakah itu kecukupan atau kekurangan, atau apakah itu kekayaan, apakah itu kelebihan, semua yang ada pada dirinya, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tidak merasa cukup, bahkan merasa kurang, karena dalam hatinya dia belum karena dalam hatinya dia itu adalah belum masuk dalam hatinya, yaitu pitutur untuk persiapan kematian kelaknya. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa dari kematian. Maka yang ketiga adalah watakasulu fil ibadati. Maka ia malas melaksanakan ibadah. Ia malas melaksanakan sholat jamaah. Ia malas melaksanakan yaitu sedekah. Ia malas melaksanakan puasa, melaksanakan haji, umrah dan seterusnya. Dalam keadaan mampu pun ia tetap malas, karena dalam hatinya itu adalah hati yang masih gelap. Dalam hatinya belum disinari oleh sinar iman, dalam hatinya belum disinari oleh sinar keyakinan, dalam hatinya belum disinari oleh sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidupnya adalah hidup dalam kegelapan. Maka dia belum bisa rajin melaksanakan ibadah, karena belum yakin bahwa dirinya adalah nanti juga akan mati, sehingga dia adalah orang yang lupa dengan kematian, maka menjadi malas dalam melaksanakan ibadah. Demikian pengajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan meningkatkan amal ibadah, kualitas iman, kualitas takwa dan kualitas hidup kita masing-masing dengan adanya pengajian atau ngaji pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.